Kalau kalian menonton video saya sebelumnya mengenai kekuatan jin, kalian pasti tahu kalau ada sebagian manusia yang masih tidak percaya kalau jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Mereka bilang ini sebenarnya cuma gangguan mental saja, meskipun ini sudah dikonfirmasi oleh Al-Quran dan hadis. Dan di video ini saya akan menjelaskan apa sebenarnya alasan jin masuk ke tubuh manusia. Ada 6 poin alasan yang akan saya bahas, 3 penyebab eksternal, dan 3 poin internal, agar kita bisa lebih menjaga diri dari pengaruh negatifnya. Jin adalah makhluk yang bisa memilih seperti manusia. Mereka punya kebebasan untuk memilih melakukan kebaikan, atau sebaliknya dosa. Dan sama seperti manusia, ada jin yang punya perilaku iseng. Jin iseng ini kadang suka masuk ke dalam tubuh manusia. Tapi seringkali jin masuk ke tubuh manusia, karena mereka marah, benci, dan dendam ke manusia. Meskipun tidak semua kemarahan dan kebencian itu punya alasan yang masuk akal. Dan ada kalanya jin merasa manusia yang sengaja menyakiti mereka, dengan mengencingi, menyiram air panas, atau membunuh mereka. Meskipun kita sebenarnya tidak sengaja melakukan itu, lalu jin yang marah akan mencari-cari kesempatan untuk membalas. Biasanya mereka mau membalas kesalahan yang dilakukan manusia dengan cara yang jauh lebih kejam lagi. Karena itu Rasulullah mengajarkan pada kita, cara agar selamat dari gangguan jin ini, yaitu dengan mengucap basmalah di setiap perbuatan kita. Kalau kalian ada yang belum tahu, jin juga bisa jatuh cinta ke manusia. Mereka bahkan bisa menikah dengan manusia. Dalam keadaan yang paling ekstrim, mereka bisa bersetubuh dengan manusia dalam wujud manusia. Sampai-sampai ada ulama yang berkata, kalau ada manusia berzina dengan jin yang berwujud manusia, maka manusia itu harus dihukum. Suami istri yang ingin melakukan hubungan badan, itu saja ada doa perlindungannya. Karena memang jin bisa ikut masuk dan bersenggama dengan manusia. Dan ini terutama sekali untuk para perempuan, yang seringkali masuk ke kamar mandi, dan membuka baju tanpa berdoa. Kemudian para jin berkerumun untuk memperhatikan tubuh mereka yang telanjang. Bisa jadi disitulah tumbuh perasaan cinta jin ke manusia. Karena itu Rasulullah mengajarkan agar kita membaca doa saat melepas pakaian, bahwa tabir pembatas antara pandangan jin dan aurat manusia adalah basmalah, terutama saat mau membuka aurat di kamar mandi. Karena itu tempatnya para jin dan setan, dan mereka memang sengaja di situ karena suka melihat aurat manusia. Jin yang sudah terlanjur jatuh cinta ke manusia, pasti akan berusaha semakin mendekat dan berinteraksi lebih lama. Apalagi kalau mereka sudah bucin atau cinta mati sama manusia. Mereka akan mencari-cari celah untuk memasuki tubuh manusia yang mereka cintai. Lalu apa yang mereka lakukan setelah berhasil masuk? Selain menyetubuhi manusia dari dalam, seringkali tanpa disadari jin juga bisa mempengaruhi perasaan dan pikiran manusia. Karena itu kalau jin sudah terlanjur mencintai manusia, mereka akan berusaha menghalang-halangi manusia itu menikah. Jadi kalau kalian merasa sulit sekali untuk menikah, bisa jadi ini salah satu alasannya. Banyak jin yang masuk ke tubuh manusia karena mereka marah, benci, dan dendam ke manusia. Tapi kemasukan jin juga bisa terjadi karena atas dasar suruhan tukang sihir. Karena sebaik apapun sifat manusia, pasti tetap saja ada yang tidak suka. Bisa jadi karena iri pada harta, jabatan, atau bisa jadi iri dengan kecantikan istri. Seperti yang dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 102, jin bisa saja dikirim tukang penyihir melalui media foto, rambut, dan yang lainnya. Karena itu, kita harus menjaga istri kita, agar jangan terlalu diumbar di media sosial. Karena bisa jadi ada orang yang iri dengki, dan ingin agar pernikahan kita itu rusak dengan cara memanggil tukang sihir. Dalam prosesnya, biasanya tukang sihir harus mengucapkan kalimat-kalimat kemusyrikan, atau melakukan ritual-ritual yang berfungsi sebagai undangan bagi para jin. Yang ini sebenarnya kesempatan bagi para jin untuk memasuki tubuh tukang sihir dan targetnya. Karena itu Rasulullah menyarankan agar kita sering membaca surat Al-Falaq. Kenapa setan bisa masuk ketika kita sedang marah? Kita bisa lihat di hadis ini. Ketika Abu Bakar sabar, beliau dikelilingi malaikat. Dan ketika Abu Bakar mulai marah, malaikat pergi dan digantikan oleh setan. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Ketika manusia dalam keadaan marah atau takut berlebihan, akal dan emosinya pasti menjadi tidak stabil. Ini sebenarnya jadi celah bagi setan untuk bisa masuk, untuk membisikkan kejahatan agar manusia jadi semakin berperilaku zolim, yang bisa berarti berkurang juga imannya kepada Allah. Keadaan mental yang rentan ini memungkinkan jin untuk lebih mudah masuk ke tubuh untuk mempengaruhi manusia. Karena itu, Rasulullah berulang kali mengajarkan kepada kita agar sabar dan menahan amarah. Karena rasa takut dan marah yang berlebihan bisa menciptakan energi negatif yang menarik perhatian jin jahat.
jin juga bisa masuk ke dalam tubuh manusia, sebagai akibat jauh dari tuntunan agama. Kenapa ini bisa jadi celah masuknya setan? Ketika manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah, pada dasarnya, dia sedang menjauhkan diri dari perlindungan Allah. Kita bisa lihat pada surah Al-Baqarah 257, kemaksiatan itu bisa melemahkan iman. Dan kalau iman manusia yang sudah lemah ini terus-terusan bermaksiat, bisa jadi sudah habis imannya, alias sudah kafir. Surat Al-Anfal ayat 48 sudah memberi kabar tentang ini. Jin jahat bisa memanfaatkan keadaan ini untuk masuk dan makin merusak manusia, karena manusianya itu sendiri yang secara sukarela melepas perlindungan dari Allah. Surat Al-Mukminun mengajarkan cara berlindung dari gangguan jin ini. Penyebab lain setan bisa merasuki tubuh manusia adalah karena memang manusia yang sengaja memanggil mereka. Banyak sekali manusia yang tertarik ke hal-hal goib dan kekuatan jin. Sebagian manusia sengaja minta tolong ke mereka karena ingin dapat jalan pintas menuju kesuksesan, tanpa tahu konsekuensi bahaya dunia dan akhiratnya. Sebagian lagi ada yang mencari bantuan ke jin karena lagi dalam keadaan putus asa, tekanan ekonomi, ingin segera menikah, ingin dapat jabatan dan sebagainya. Atau bisa jadi memang manusianya yang lemah secara spiritual. Rasa ingin tahu ini bisa jadi pintu masuk bagi jin jahat. Ini sudah diabadikan di surat Al-Jin. Kalau memang ada manusia yang mencari pertolongan kepada jin, padahal mereka bisa memanfaatkan momen ini untuk mengambil alih tubuh manusia, karena manusianya sendiri tidak berada dalam kondisi mental dan iman yang kuat. Jadi ketika manusia menyeru minta tolong kepada jin, sebenarnya secara tidak langsung mengizinkan jin untuk masuk ke tubuh orang itu. Pada dasarnya jin bisa masuk ke tubuh manusia karena lemahnya iman, yaitu banyaknya maksiat dan melalaikan perintah agama. Untuk mengantisipasi kemasukan jin setan, jelas kita harus rajin-rajin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi itulah 6 alasan jin masuk ke tubuh manusia. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share.